Pemirsa, sekarang kita akan pantau bersama-sama bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan secara real time yang bergerak fluktuatif hari ini. Kita akan lihat posisi dari indeks harga saham gabungan pemirsa, yang mana pergerakan indeks harga saham gabungan di hari Selasa ini saat ini menguat 0,2% ke level 6.783 dengan nilai transaksi 8 triliun. Pemirsa, hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan memang cukup fluktuatif. Kita bisa lihat saat pembukaan perdagangan tadi melemah dan pergerakannya masih cukup fluktuatif sampai saat ini. Karena pasar sedang mencermati kebijakan debt ceiling Amerika Serikat yang menentukan apakah Amerika Serikat bisa membayar utangnya atau tidak. Terutama di tengah krisis sektor perbankan yang menjadi sorotan di Amerika Serikat. Bagaimana dampaknya kepada Indonesia pemirsa? Ini akan terasa pada harga saham perbankan yang memang sudah melakukan initial public offering atau IPO. Berdasarkan pantauan kami, saham BRI turun 0,49%, saham Bank BCA turun 0,83%, dan saham Bank Mandiri melemah 0,98%. Saham Bank BNI juga terkoreksi atau melemah 1%. Selain itu, pasar juga mencermati pergerakan harga komoditas, terutama harga batu bara. Harga batu bara saat ini ICE Newcastle cenderung stagnan berada di level 169 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Investor memilih untuk wait and see di tengah minimnya katalis bagi pergerakan harga batu bara. Menurut analis, pergerakan IHSG juga ditopang data ekonomi domestik yang masih dinilai solid pemirsa. Salah satunya realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2023 di Indonesia sebesar 5,03% secara tahunan. Pasar juga mencermati indeks keyakinan konsumen atau IKK pada bulan April 2023 yang berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, indeks keyakinan konsumen bulan April sebesar 126,1 atau naik dibandingkan 123,3 pada bulan Maret yang lalu. Dalam keterangan persnya, Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan bahwa peningkatan IKK indeks keyakinan konsumen didorong oleh peningkatan keyakinan konsumen pada ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap ekonomi ke depannya. Pemirsa, investor juga mencermati realisasi data impor Tiongkok yang pada bulan April 2023 turun 7,9% dan ekspornya tumbuh 8,5%. Data tersebut menunjukkan masih lemahnya permintaan domestik di Tiongkok meskipun pemerintah Tiongkok sudah mencabut kebijakan pembatasan kegiatan akibat COVID-19.